Shalom sahabat Tuhan dimanapun berada, perkenalkan nama saya Tini. Melalui video ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Singkat cerita, ketika saya masih bersekolah, saya adalah anak yang suka membangkang terhadap kedua orang tua saya. Saya anak yang tidak dengar-dengaran. Saya anak yang keras kepala. Di suatu hari, orang tua saya memarahi saya. Bahkan saudara-saudara saya pun memarahi saya. Sampai mereka juga memukul saya. Dan pada saat itu saya merasakan kepahitan yang luar biasa. Sehingga saya pergi dari rumah, saya mencari tempat yang sepi dan tenang, dan saya duduk di sana sambil menangis. Ketika saya menangis, saya merasakan ada seseorang yang hadir pada saat itu di dekat saya. Dan dia sepertinya menunjukkan bahwa dia peduli sama saya. Tetapi ketika saya mengangkat wajah saya menoleh ke kiri ke kanan, tetapi saya tidak melihat ada seorang pun di sekitar saya duduk. Pada saat itu saya akhirnya bertanya dalam hati saya, siapakah yang tadi berdiri di dekat saya? Padahal saya merasakan, saya yakin bahwa tadi ada seseorang yang berada di dekat saya. Tiba-tiba saya ditunjukkan selembar kertas, dan kertas itu ada begitu banyak nama-nama. Dan sepertinya saya langsung ditunjukkan di nomor yang sekian dan langsung menunjukkan nama orang itu. Seketika itu juga saya merasa aneh. Saya bilang, kok bisa ya tadi? Saya bertanya, terus saya dikasih tunjuk namanya. Tapi yang buat saya aneh, kok orang ini bisa tahu isi hati saya? Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke rumah. Ketika sampai di rumah pada malam harinya, ketika saya mau tidur, posisinya saya baru berbaring. Dan saya baru memejamkan mata, tiba-tiba saya sudah berada di sebuah hutan. Saya tidak tahu hutan itu di mana, hutan itu sangat lebat. Tiba-tiba saya melihat ada 5 orang, mereka memakai jubah berwarna hitam. Terus saya melihat mereka berjalan ke arah di mana saya berdiri. Ketika mereka semakin mendekat, saya bertanya, siapa kalian? Tetapi mereka tidak menjawab. Saya tidak melihat muka mereka, saya hanya melihat bibir mereka sangat hitam. Kepala mereka tertutup oleh topi dari jubah itu. Akhirnya 2 datang ke arah kiri saya dan 2 dari kanan saya memegang kaki dan tangan saya. Terus yang satunya dari depan saya, dia mengambil sebuah keris dan dia menikam perut saya. Pada saat itu saya tidak jatuh ke tanah, tetapi saya melayang. Saya melayang di atas kepala mereka. Pada saat itu saya teriak ibu saya. Saya bilang, mama, saya sudah mati. Tiba-tiba saya tersadar di atas tempat tidur. Lalu saya menceritakan hal ini kepada mama saya. Dan mama saya bilang, coba kamu pindah tidur dengan mama. Akhirnya saya pindah ke tempat tidur di mana mama saya tidur. Dan ketika saya berbaring dan baru memejamkan mata, saya sudah berada di sebuah ruangan. Di sebuah ruang, temboknya putih, lantai keramiknya putih, ruangan yang bersih dan terang. Terus tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dan saya bertanya lagi, ini apa lagi?
Tadi saya berada di hutan, terus sekarang saya sudah berada di sebuah ruangan. Ketika saya bertanya, tiba-tiba tembok-tembok itu sudah berubah menjadi cermin. Saya melihat diri saya di cermin. Saya melihat, tetapi timbul dalam hati ini, ada apa lagi? Kenapa muncul cermin lagi? Kenapa temboknya berubah menjadi cermin? Tiba-tiba saya melihat seseorang di dalam cermin itu. Seseorang yang tidak asing bagi saya. Seseorang yang saya kenal baik. Dia berada di dalam cermin itu. Dan dia melihat saya dengan begitu marahnya. Saya melihat kebencian yang luar biasa dari matanya. Dia tidak memakai baju, dia hanya memakai kain dan ujung kainnya dililit-lilit ke pinggangnya. Terus dia cakar pinggang, kedua tangannya di pinggang, dia cakar pinggang dan dia menatap saya dengan kebencian yang mendalam. Tetapi saya melihat dia dengan kasih. Terus tiba-tiba saya merasakan ada kekuatan. Saya mengangkat tangan saya menunjukkan telunjuk saya ke arah dia. Terus saya berkata, supaya Bapak tahu bahwa kuasa Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari kuasa Bapak. Seketika itu juga segalanya lenyap. Seketika itu juga saya merasakan ada kelepasan. Saya merasakan ada pelepasan, saya merasakan ada kebebasan yang luar biasa. Saya merasakan bahwa saya sudah dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Bapak, Mama, saudara semua dimanapun berada. Tuhan sangat mengasihi kita. Di mata Tuhan kita sangat berharga. Jangan pernah kita merasa cemas, khawatir akan hidup ini. Serahkanlah segala persoalan kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang peduli sama kita. Pada saat itu saya merasakan bahwa nama Tuhan begitu hebat. Nama Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Hanya dengan menyebut nama Tuhan saja, iblis lari terbirit-birit. Hanya dengan menyebut nama Tuhan saja kita terlepas dari belenggu iblis. Jangan pernah kita lengah. Jangan pernah kita lemah. Karena di saat kita lemah, kita memberikan peluang kepada iblis untuk merebut hidup kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kita harus percaya bahwa nama Tuhan di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus adalah kota benteng yang teguh. Nama Tuhan Yesus adalah menara yang kuat. Nama Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa iblis. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, ini kesaksian saya yang pertama. Jujur, pada awal saya ingin bersaksi. Saya merasa nervous, saya merasa gugup, saya merasa takut. Karena saya adalah seseorang yang sangat pemalu, saya malu. Tetapi saya memutuskan untuk membuat video ini. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Karena saya percaya saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini saya akan pergunakan untuk bersaksi. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu besar dan Tuhan itu dahsyat.
Jangan pernah kita ragu sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ketika kita malu untuk bersaksi bagi Dia, satu saat Dia pun akan malu mengakui kita di depan Bapanya yang di surga. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara sekalian, jika kalian mempunyai kesaksian, jangan malu untuk bersaksi. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Selagi kita masih diberikan kesempatan. Terpujilah nama Tuhan. Mungkin ini saja kesaksian saya, kiranya dapat memberkati kita semua. Shalom.